Rizal 30 menit nggak nyentuh bola men karambol ini orang kayak. Kemungkinan ini akan menjadi Piala Dunia terakhir dari Ronaldo. Yes. Apakah dia mau menekan egonya? Lalu apakah pelatih berani mencadangkan dia? Portugal bisa juara kalau Ronaldo nggak main. Power Kenapa lu nggak seneng ya? Ronaldo. Mbappe pemain bagus, iya gitu. Tapi justru dengan apa yang dicapai oleh PSG 2 musim terakhir tanpa dia, itu kan sebenarnya tamparan buat dia dong. Makanya gue yakin tahun ini Inggris sih sebenarnya. Maaf nih ya, seperti Arsenal. Dan lu sebagai fans Inggris percaya tuh? Ya enggak, gue percaya Tuhan. Cuma maksud gue dengan match tadi pagi yang menurut gue juga salah satu match terbaik bagi gue, itu adalah sebuah kemenangan bagi Iran. Iran 1, Amerika 0. Selamat datang kembali di Liputan Sport spesial Pesta Bola Dunia. Setelah kemarin episode pertama dengan Bang Pange, sekarang saya bersama dengan Bang Fuad dan juga Putu. Bang Fuad. Selamat datang Bang Fuad. Selamat datang Putu, Glenn. Setelah 6 bulan terakhir kita di sini, akhirnya datang lagi ya? 6 bulan deh. 6 bulan lebih itu. Oh ya? Iya. Locker room terakhir itu, sekarang udah nggak ada programnya. Bungkus ya? Locker roomnya udah nggak ada ya? Locker roomnya udah Sekarang bahas Pesta Bola Dunia. Pesta Bola Dunia. Kita bahas soal Piala Dunia. Kemarin episode pertama kita udah sama Bang Pange. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gue pengen tahu dulu dari Bang Fuad overall. Ini kan udah ada 6 hari perjalanan. Gimana lo melihat Piala Dunia ini? Apa ya? Ya namanya Piala Dunia tetap Piala Dunia sih ya. Walaupun hype-nya hype-nya itu bisa dibilang sangat-sangat tidak meriah dibandingin yang sebelum-sebelumnya based on yang pernah gue tonton ya gitu. Tapi begitu memasuki Piala Dunia lu melihat kemeriahan supporter di situ sehingga ambience-nya itu ya benar-benar ya memang ini Piala Dunia, ini pesta sepak bola nih gitu ya, pesta sepak bola yang dirayakan seluruh umat sepak bola 4 tahun sekali ya. Begitulah as it is gitu. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Jadi kalau rame begitu masuk hari pertama, begitu pembukaan segala macam ya muncullah hype-nya itu gitu. Jadi hype-nya kebangun sepanjang karena match-nya. Betul. Kalau yang dulu-dulu kan mungkin kita bisa lihat contoh paling gampang mungkin yang sebelumnya 4 tahun lalu dari sisi merchandise apa segala macam lu bisa banyak nemu kan. Yes. Lebih hype ya. Iya kan benar kan gitu. Kalau ini kan hampir tidak ada gitu loh. Tapi itu 4 tahun lalu malahan sampai temen gue pas yang kebetulan tinggal di Qatar, dia pulang dia bawain banyak banget merchandise yang Piala Dunia gitu, gue dibawain tumbler lah, even sampai tote bag segala macam kaos. Nah ini gue nggak tahu nih nemunya di mana. Bahkan logonya hampir itu kan juga salah satu yang membuat orang tahu bahwa Piala Dunia itu adalah maskotnya sendiri kan. Iya maskotnya itu nggak tahu ya. Nah benar nggak? Iya benar. Iya kan? Lagunya lagu. Tapi dulu sebelum gue nonton dari 86 Meksiko. Meksiko tuh ngelihat sombrero terus 90 Italia yang cubicle gitu yang kayaknya tuh begitu buka koran dulu baca tuh udah langsung Piala Dunia udah mulai nih gitu loh. Ini maskotnya dikasih nama, bahkan kita dulu hafal nama-nama maskotnya kan. Dari yang 98 ayam jantan Prancis, 94 Amerika yang anjing apa-apa gitu. Terus 2002 ikonik juga tuh yang gambar kepala ya kalau nggak salah ya kan. Korea Jepang gitu. 2006 juga Jerman gitu. Maksudnya nah sekarang gue tanya sama lo yang suka nonton bola. 2010 juga tuh. South Afrika tuh gokil. Iya, apalagi sama lagunya kan waktu itu bisa dibilang halte yang terbaik tuh sama kayak Livin La Vida Loca-nya 98 gitu ya. Tapi ini kan hampir ya lu ingat nggak? Coba gue tanya lu tau nggak logonya apa gitu? Iya logonya bener sih. Namanya dulu dikasih nama, dulu tuh kita tahu nama logonya apa, lagunya apa, judulnya kita udah tahu. Mungkin sebulan sebelumnya kita tahu. Once masuk mungkin 2-3 bulan sebelum Piala Dunia, udah tahu tuh prediksi squad segala macam gitu ya. Apa mungkin juga salah satu menurut gue ya, zaman eranya kan sekarang sangat digital. Kalau dulu kita baca koran tuh menurut gue lebih memorize loh daripada digital. Medsos. Menurut gue digital tuh menurut gue cetak itu lebih memorize ya. Dan lu lebih gampang berimajinasi menurut gue gitu loh. Lu cuma baca tulisan terus langsung kebayang segala. Kalau ini kan kadang-kadang udah ada terus ya sama mungkin terlalu banyaknya info-info juga kan. Iya si kontennya terlalu banyak. Bukan cuma terlalu banyak info tapi similar rata-rata gitu loh. Sehingga ya ini lagi kan. Kalau dulu kan enggak gitu. Itu menurut gue ya. Pengaruh tuan rumah Bang. Karena yang kita tahu kan tuan rumahnya US, Meksiko dan Kanada yang notabene bukan negara yang identik sama sepak bola. Mungkin Meksiko mungkin. Iya Meksiko sih mungkin ya. Kalau itu sangat bisa dibantah karena Meksiko udah pernah bikin 86 udah jelas ya gitu. Sukses. Amerika udah pernah bikin 94. 94 itu diklaim saat itu ya Piala Dunia tersukses dalam sejarah.
Oh, yang ada di stadion Rose tuh. Bowl finalnya Russell penonton paling banyak setahu gua, entah itu di stadion dan juga overall seluruh dunia gitu ya. Kemudian pada saat setelah Italia 90 itu kan 94 di Amerika itu yang gue ingat nih, yang gue baca banyak yang pesimis. Bisa nggak nih Amerika melaksanakan hajatan sepak bola terbesar sejagat, yang mana dia bukan negara sepak bola. Satu. Kemudian timnasnya nggak berprestasi. Sebelum 94 United itu lolos tuh tahun 50 apa berapa gitu. Korek me if I'm wrong gitu ya, gue lupa datanya. Tapi yang jelas 86 dia nggak ada, 90 dia nggak ada gitu ya. Sangat nggak pernah ikut sampai kemudian tiba-tiba 94 ditunjuk sebagai tuan rumah. Ya otomatis orang kaget. Karena dengan dia menjadi tuan rumah, otomatis kan dapat jatah. Dia udah otomatis jadi peserta tanpa ikut kualifikasi. Sama kayak Qatar. Ya semuanya gitu kan, emang salah satu privilege tuan rumah dan juara bertahan adalah lu langsung ikut kan gitu. Nah itu kan kayak ngurangin jatah negara tradisional yang harusnya lebih punya hak menjadi tuan rumah, mempunyai hak dalam apa tanda kutip ya gitu. Karena negara-negara Eropa, Amerika Latin itu kan saat itu sangat superior. Saat itu aja itu pergelaran ke-15 kalau nggak salah berimbang tuh 7 kali Amerika Latin juara, 7 kali si Eropa juara, seingat gua gitu ya. Nah pada saat Amerika ditunjuk banyak tuh, tapi pada saat menjelang kejuaraan gitu ya, hype-nya ada dan kejuaraannya berlangsung dengan bagus gitu ya. Di luar tragedinya Andres Escobar nih, ya backnya Kolombia, bahkan bisa dibilang Amerika saat itu berprestasi sebagai sukses sebagai penyelenggara dan tuan rumah. Karena timnya dia lolos sampai per-8 final sampai kemudian dikalahkan Brazil. Sehingga itu menjadi satu hal yang positif gitu loh. Jadi kalau dibilang apa karena tuan rumah, itu sangat bisa didebatkan gitu. Tapi sejarah itu bakal terulang nggak Bang? Karena gue kemarin ngobrol sama beberapa teman-teman kita lah, maksudnya mereka bilang Amerika secara permainan di bawah Pochettino bagus juga. Oke. Ya, itu makanya gue bilang kan. Jadi kalau prestasi nih kita bilang, apalagi sekarang kan mainnya juga bagus-bagus kan. Siapa? Taylor Adams ya? Taylor Adams. Kemudian Pulisic. si Balogun itu kan Balogun. Arsenal ya? Arsenal dulu ya. Arsenal terus lagi dipinjemin kan. Udah lepas. Oh udah dilepas ya? Udah lepas. Ke Lille ya? Kemana sih? Gue lupa. Prancis Kayak Prancis tuh lah dia. pokoknya ya. Monaco maksudnya. Iya pokoknya ke Prancis gitu ya. Tapi maksud gue justru setelah 94 tuh orang cuma tahu pemain Amerika itu Alexis Lalas. Khas dengan jenggot kambing yang merah. Kemudian kipernya Tony Meola. Itu kan lalu kayaknya. Itu gue bilang 94 nih. 94 tuh hampir nggak ada pemain Amerika yang main di luar. Iya. Abis itu kemudian Alexis Lalas ingat gue pindah ke Padova. Di lokal semua ya? Iya. Kemudian liganya juga masih berantakan, belum ada MLS. MLS kan benar-benar setelah itu yang dengan aturan penalti yang aneh segala macam kan, yang boleh 2 kali keluar. Karena kan Amerika adalah negara yang mengagungkan skor banyak. Itu kenapa basket, baseball, football gitu-gitu kan populer di sana. So mereka berusaha meng-create gimana supaya pertandingan ini golnya banyak gitu. Itulah sepak bola, ya masa penalti bisa 2 kali sentuhan gitu kan. Dan itu emang Amerika gitu mereka. Dan mungkin alasannya kenapa sepak bola juga tidak menjadi olahraga nomor 1 ataupun sangat populer di sana karena bagi mereka ya skornya sedikit dan mainnya lama 90. Basket main sejam skornya bisa sampai 100 Iya, men. Iya kan gitu. Yang paling ketara tuh sekarang tuh jadi kayak 4 quarter loh Put. Maksudnya kan ada water break gitu kan. Dari basket kan. Iya. 94 tuh nggak ada water break loh. Dan water break seingat gue sebenarnya baru ada di Qatar. Oh Qatar Qatar dong, dua, karena cuaca Arab lumayan di Arab dan itu sengaja digeser. Panas itu ya. Dan itu juga menurut gue itulah kenapa bagi gue sebenarnya semakin kesini sepak bola itu udah semakin komersil ya. Itu kan mengakomodir tuan rumah. Lu bayangin dari tahun yang kita tonton dari 86 atau 82 gitu ya. Piala Dunia selalu diselenggarakan di summer. Juni, Juli. Kenapa? Karena kompetisi berhenti, istirahat. Ini dikasih kesempatan untuk mereka unjuk kemampuan segala macam kan. 2022 digeser ke Desember. Yang mana ngubah semua bendera kan saat itu kan gitu loh. Dan itu diperkenalkan water break. Sekarang pun begitu gitu. Lu bayangin sekarang orang Eropanya marah-marah. Nonton bola jam berapa? Jam 2 malam katanya gitu. Lah kita di Asia udah ngerasain kayak tahun. Nah, ini juga menurut gua FIFA sadar bahwa market sepak bola paling besar itu ada di Asia sekarang. 3 negara aja, India, Indonesia sama China, men itu penduduknya udah berapa? Ya seberapa dunia itu. Makanya klub-klub Eropa juga mau main sini. Fans Arsenal mungkin di London pasti banyak banget. Di Manchester ada fans Arsenal, ada gue yakin. 1-2. Pasti bisa dihitung jari ya kayaknya. Fans Arsenal di
Milan ada, gue yakin ada, cuma seberapa banyak. Tapi fans Arsenal di Jakarta, gue rasa fans Arsenal di Jakarta lebih banyak daripada fans Arsenal di Nih salah satunya. Milan. Iya, makanya gue bilang. Ya kan, begitupun fans Inggris, ya pasti banyak di Inggris doang, gitu loh. Emang ada negara Perancis, orang Perancis dukung Inggris, mungkin ada 1-2. Tapi once itu ditayangin di India, di China, di Indonesia, man, itu kan banyak banget. Iya benar. Tapi Itu tadi duit marketnya gitu loh. Sempat bahas soal MLS ya, yang dimana MLS sekarang kita lihat banyak bintang-bintang Iya. yang bermain di sono. Tapi kan juga bukan bintang yang in prime Udah pensiun age, semua. kan, gitu loh. Mhm. Karena bagi mereka juga kalau namanya atlet pasti kan sense of competition-nya akan sangat tinggi ya. Iya. Bukan cuma Jiwa kompetitif mengejar ya. materi kan gitu ya. Tapi mereka pada saat mengejar materi yang kayak dulu juga Oscar tuh pindah ke Cina di usia produktif gitu loh. Banyak kan yang pada saat Liga China tuh lagi rame-ramenya terus duitnya gede gitu kan banyak juga tim pindah Sekarang ke Arab. Karena sekarang ke Arab gitu loh. Kayak Ruben Neves kan masih produktif Felix. gitu loh. Iya, Iya, Felix Felix. gitu loh. Tapi yang ke Amerika kan nggak banyak gitu loh. Iya. Artinya apa? Karena mereka ngerasa nggak enak nih main bola di sana gitu. Iya kan mereka bisa jadi superstar gitu loh. Beda ini, Menikmati beda. masa pensiunnya aja ya, Iya menjelang gitu loh. pensiunnya aja. Dan menurut gua dengan mulai MLS yang mulai datangin Beckham itu deal yang sangat bagus bagi mereka. lah. LA Galaxy ya. Amerika 2000 berapa sangat sih Bang? bisnis, kan? 10 ya? Ya gue lupa tahunnya Iya, sih jujur. Tapi maksud gua Amerika itu kan sangat bisnis gitu loh. Dan itu tapi untuk bisa benar-benar jadi kayak mana orang ngelihat NBA ya Amerika ya bola sih belum gitu. Belum dan jauh menurut gue. Susah juga Iya makanya nyanyiin karena culture NBA. orangnya udah Yes, kan gitu. culture-nya beda. Tapi kalau kita balik ke Piala Dunia sekarang dari sisi penyelenggara gue bilang sih jauh dibandingin 94 dengan segala macam kejadian buruk yang udah ada gitu. Nah, ini menarik karena tadi sebelum tapping lu bilang akhirnya bendera Iran ini berkibar nih Berkibar. di Amerika. Di Amerika itu hal yang menarik Maksudnya ya. itu kan Gue pikir tadi ini gak boleh diomongin loh. boleh lah. Gue takut loh ini. Boleh lah. Maksudnya itu juga jadi perbincangan. Kita tahu gimana visanya itu juga. Iya. Banyak Dan- dipersulit dan, dan- sebelum match kemarin pas apa betul. namanya? Bukan cuma itu, mereka tuh nggak boleh stay lebih lama di land of Iya, Amerika Itu gitu dia, loh. itu dia. Datang Juga. cuma berapa jam sebelum match, nggak boleh nginep. tanding, selesai tuh langsung diusir kasarnya balik. Tapi- keluar gitu loh. Pertanyaan gini Om, memang FIFA Om lagi nggak lo. punya. Gua dimarahin, Bang Fuad. Bang. Hanya dia tadi WhatsApp gua, om. Terus Maksudnya ini juga tidak berlaku ke Iran aja sebetulnya. Kita tahu kemarin Uruguay gimana mereka dicek pakai anjing pelacak, iya, iya. udah gitu Ugarte mukanya bete, udah gitu. betul. Kemarin siapa Thomas Partey nggak bisa masuk Betul. karena ada masalah kasus yang lama dia dugaan dan- pelecehan seksual Ya, dan gitu. lain-lain. Lalu melihat apakah FIFA nggak punya otoritas itu untuk bisa mengintervensi Nah hal ini seperti dia, FIFA itu terkesan punya standar ganda kan. Di satu sisi terkait kasus wasit yang asal Somalia deh. Dia tidak bisa mengintervensi Bener. kebijakan imigrasi sebuah negara. Yes. Ya kan? Tapi pada saat Indonesia dulu menolak delegasi Israel, langsung kita yang kena. Itu kan bagi gue udah standar ganda. Iya. Dan menurut gue itu yang semakin membuat, bagi gue ya, semakin gue kurang suka cinta gue sepak bola itu gede banget. Cuma lama-lama tergerus karena kondisi-kondisi kayak gini. Politik-politik Faktor yang politik Iya, ya, kayak gini. berpengaruh banget. Betapa dia bisa begitu mesranya sama Donald Trump. Terus kalau misalnya Rusia langsung lu ban, ini yang udah jelas-jelas juga ada satu negara lu biarin gitu. Kelihatan banget ya Bang ya. Masih lu biarkan mereka bertanding. Bagi gua itu udah mengotori sepak bola itu sendiri. Makanya kalau ada orang yang bilang jangan campur adukan sepak bola dengan politik, menurut gue itulah salah satu statement yang kurang bijak gitu loh. Karena apapun sepak bola sama politik itu selalu kawin. 3-4 Italia juara karena Mussolini bikin apa segala macam. 78 juga Argentina juara seperti apa gitu. Ada campur tangan presidennya gitu. Terus ya kondisi-kondisi kayak gini lah gitu. Menurut gua sepak bola sama politik itu akan selalu kawin gitu. Nggak Dia bisa berdampingan terus ya, nggak bisa pisahkan, dipisahin nggak ya. bisa gitu loh. Ya bukti kayak sekarang aja gitu. Tapi ya kayak tadi lu bilang kan bagi gua dengan match tadi pagi yang menurut gua juga salah satu match terbaik selama Piala Dunia 2006 World Cup still a ini World Cup ya, menghasilkan berjalan gitu ya. match Iran yang New baik. Zealand adalah pertandingan selalu pertandingan paling seru dan bagi gua itu adalah sebuah kemenangan bagi Iran. Iran 1 Amerika 0. Dia bisa bentangin benderanya di tengah lapangan dan itu diliput di seluruh dunia kan. Nggak bisa disensor itu udah gitu loh. Walaupun kan beberapa hari yang lalu katanya kan udah ada deal kan mereka ya Yes. bahwa Iran minta Amerika bayar sekian apa segala macam bla 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 dan it's a good thing lah sebenarnya ya. Karena kan
dengan keributan yang terjadi kan efeknya nggak cuma di mereka berdua gitu, kita di Indonesia juga kena kan gitu loh. Dan momen ini harusnya jadi kesempatan buat Betul, ini, mempersatukan- konsolidasi lah. Iya, Iya, benar. bagi gua sih itu gitu. Tapi ngelihat tadi pagi itu benderanya dikibarin, wah gila keren banget nih. Ini negara yang lagi dizolimin nih kasarnya nih sama tuan rumah Iya, sama gitu. tuan Tapi rumah. gila enak banget mainnya men. Kalau nggak kena tiang kelar Itu itu New gol Zealand. pertama menurut gue kelas banget sih. Just. Iya kan? Just ya. Just do it. Dan golnya Jujur ya, cakep. gue tuh match jam 5 gak kuat nonton ya. Itu jam 6. Benar. Gak kuat gue. Oh. Karena gue selalu nonton yang jam 2. Oke. Setelah itu gue bener-bener tidur, jam 8 gue gak nonton lagi. Kan Yang nyesel match- lu yang nonton match paginya Spanyol. ya. Iya, Nyesel kan? gue Spanyol tuh Lu ngebuang waktu tidur lu Iya. 2 jam gitu loh untuk match yang. Tapi emang Spanyol being Spanyol dong. Lu Secara permainan ya. ya emang itu dari 2008 dia juara mulai ada tiki taka yang mulai naik lagi. Begitu Iya. Spanyol main kan. Iya. Tak tuh kanan kiri. Dulu ketolong masih ada Torres, Villa. David Villa Iya. gitu loh. Diego Costa Lorente. sehingga Iya. end product dari tiki taka mereka jelas. Orizabal 30 menit gak nyentuh bola men. Iya. Tapi kan Main ini, apaan lu, main karambol. Bang, cuman kan juara Euro kemarin juga pakai skema seperti ini sebetulnya. Oh, iya. Walaupun Nico Williams itu mainnya di Kiri, Di kiri. tapi dia bisa masuk ke tengah gitu. Betul. Maksud gua kan di luar itu ini mereka nggak punya orang yang benar-benar bisa at least ngeganggu atau apa sih fungsi lu gitu. Giroud sejelek-jeleknya Giroud di 2018 nggak bikin gol. 0 gol ya, Shot on iya. targetnya juga cuma berapa tapi jelas nih fungsinya dia apa? Narik jadi dinding segala. Kayak Chris Wood dah. Iya. Tadi Iya, pagi jadi dinding, bola dia segala macam sampai akhirnya dia kasih asis. Orizabal gitu, nggak nyentuh bola. Itu Iya. mah main karambol ini orang kayaknya Tapi bagusnya yang, gitu. yang dijadiin highlight sebenarnya kiper umur 40 tahun. Siapa namanya? Fozinya itu. Ya. Ya kalau kita bisa bilang out of nowhere bang. Kita nggak Oh, tahu iya. itu siapa. Karena lu terus nggak- tiba-tiba bikin save yang 7 save loh. Setuju, betul. Save. Out of nowhere karena kita nggak tahu kan dia siapa. Kami Iya. bagi orang Agree. Cabo Verde mah tahu sama dia Pasti, gitu pasti, loh. pasti. Iya kan pasti tahu. Tapi umur kiper di 40 ya emang umur matangnya dia kan. Dinozov juara Piala Dunia 82 sama Italia itu umurnya seingat gua 40 tahun gitu ya. Kemudian Peter Shilton semifinal Inggris Italia 90 itu Inggris semifinal umurnya 39. Jadi emang umur matang-matangnya kiper kan. It's just a number ya, gitu. buat Iya, kiper ya. bagi kiper ya gitu. Bahkan Van de Sar kan juga semakin bagus setelah umurnya ada 30 lebih gitu. Iya, Buffon ya sama. Buffon. Jadi memang ya kiper itu kan memang butuh ketenangan terus abang-abangan yang ngeliatin dari belakang tuh ngasih tahu gitu Iya. yang benar-benar didengar kan gitu loh. Even Neuer dipanggil lagi kan salah satunya juga pengalaman. Yap. Umur Neuer udah berapa sekarang? Bang, berarti lu melihatnya karena lini depannya sepertiga terakhirnya Spanyolnya yang mandek. Mandek kalau gue bilang. Bolanya gitu-gitu mulu gitu loh. Nggak bisa Boleh. bikin gol. Terus lu lihat back sayapnya Spanyol tadi Jordi Alba. Iya. Terus siapa lagi back sayapnya tuh Carvajal. kemudian kadang Sergio Ramos juga pernah. Lu ngeliat Kukurea ampun gue. Iya. Baru Baru Madrid ini. Madrid. pemain Iya, Madrid. akhirnya Madrid ada nyumbang pemain di timnas kan. Iya, akhirnya. Akhirnya. Tadinya kan sejarah nih tidak ada pemain Main Madrid di Madrid. timnas gitu loh. Gua rasa kalau Fabrizio Romano ngumuminnya 2 minggu lagi, nggak ada juga tuh main Madrid sampai tadi. Gitu loh, baru tadi loh ada. Jadi bagi gua ya tapi kan Spanyol sendiri kan jamak memulai kompetisi dengan start yang tidak begitu bagus. Juara 2010 kalah sama Swiss. Kalah. Ya kan? Dan tapi kemudian setelah itu dia 1-0 sampai at the end di oh ya, final juara kan. juara. Gitu. Dan itu juga golnya kan gak banyak-banyak Iya. gitu loh. Karena itu tadi bagi gua tiki taka tuh bosen bagi gua ya gitu. Gua lebih senang ngelihat Hugo Bonitonya Brazil dibandingin tiki taka gitu loh. Tapi masih relevan gak sih Om tiki taka itu? Karena kan kalau lihat sekarang permainan sepak bola itu kan kebanyakan transisi. Apalagi kalau kita Menurut bahas. gua enggak. Pergeseran permainannya Iya. yang udah berubah. Ya, karena emang sepak bola kan selalu berevolusi Glenn. Di zaman Ya kan? sekarang ya. Enggak dari dulu lah. Dari dulu kan sepak bola berevolusi kan. Lu tahu orang main 4-4-2 konvensional dengan 2 winger, mulai hilang. Even salah satu contoh evolusi sepak bola ya striker nomor 9 yang top nggak banyak sekarang. Iya. Spanyol nggak punya striker sekarang. Jerman siapa? Havertz bukan nomor 9 Bukan kan? nomor 9 si mana ya? Walter Matt. Bukan juga Cadangan. ya, cadangan. Iya kan? Inggris juga Kemudian siapa Inggris ya? masih ada Harry Kane. Iya, ada Ivan gitu Toney, loh. ya. Terus Brazil siapa nomor 9-nya? Coba gue tanya sama lu. Brazil. Ada Terus si jangan jawab punya karena emang itu nomor punggung gitu. Thiago. Hah? Igor Thiago. Igor Thiago. Thiago. Sebagus apa Igor Thiago? Ya Brentford sih. Nah, kelasnya Brentford kan. Tapi kalau lu cerita Brazil dulu punya Romario, Bebeto, punya Careca gitu loh. Terus siapa? Jerman punya Klinsmann, punya Klose. Klose, punya Podolski gitu loh. Itali
Ya Italia sekarang nggak ada ya. Siapa strikernya men? Siapa striker nggak ada? Nggak ada. Itu menurut gua salah satunya adalah akibat evolusi sepak bola itu sendiri. Pada saat Tiki Taka lagi naik daun, Pep mulai ngebangun itu. Rikat sih sebenarnya pertama menurut gua ya. Kemudian disempurnakan sama Pep, dia mulai pakai false nine. Otomatis orang akan melihat itu sebagai contoh yang bisa berhasil. Otomatis di level-level junior mainnya mencoba mengadaptasi itu gitu loh. Sekarang siapa winger yang kencang kayak dulu ada Beckham, ada Giggs, Hazard. ada Hazard, kemudian Jerman dulu juga punya Pierre Littbarski gitu-gitu. Siapa winger yang kencang sekarang? Kvaratskhelia? Nah, ya, Kvaratskhelia, parah ya. sekali cuma tinggal Olise? satu. Olise. Iya, Dua, nggak banyak kan? Ya nggak banyak sih. Dua juga bukan, maksud gua kalau lu main 4-4-2 kan mereka juga nggak akan, mereka pakai 4-3-3. Ya lebih ke depan. Iya, lebih jadi trio penyerang gitu loh. Berarti, Ada itu evolusi sepak bola menurut gua. berarti memang di era sekarang nih Tiki Taka nggak cocok untuk di era sepak bola modern. Mungkin ya. Contohnya City deh. Iya. City deh. Ya City wajahnya beda banget sih. Iya. Pep beradaptasi kan malahan musim ini kan. Bener. Yang mana nggak berhasil ternyata gitu loh. Nah artinya gini Om, itu kan kalau Tiki Taka itu kan udah jadi DNA-nya Spanyol ya. Ya. Dia harus merubah itu artinya. Ya nggak tahu gua sampai kemudian mereka menemukan pemain yang sekaliber Iniesta, Xavi, Busquets. Busquets. Karena Sekarang tuh tanpa kan mereka siapa? nggak jalan. Pedri, Gavi, Pedri, Gavi, Rodri Ruiz, Rodri, ya, Fabian Rodri. Ruiz ya. gitu loh. Belum gitu. Level belum sampai sana. Ya? Terus backnya juga nggak yang sefluid kayak Puyol, kayak tadi gue bilang Pique. Puyol, Pique Jordi yang Alba, benar-benar ya. mainin bola, Jordi Alba, Ramos gitu. Itu sih menurut gue. Jadi evolusi sepak bola itu emang dari dulu selalu terjadi dan selalu memakan coach and coach ya korban gitu. Korban dalam arti kata akan ditinggalkan, muncul lagi yang baru, muncul lagi. Mungkin nanti akan muncul lagi striker-striker bagus pada saat orang mulai ya udah kayak kita lebih main direct football deh. Direct football lu punya satu target man di depan segala macam, maka akan mulai diadaptasi, mulai diajarin lagi tuh dari bawah segala macam. Orang lebih mau lagi jadi striker gitu loh. Tapi yang Orang menarik, sekarang mungkin mau jadi lebih mau jadi Messi. Oh, iya. Messi kan bukan striker. Iya. Iya. Orang mau jadi Ronaldo. Ronaldo bukan striker juga awal. Iya. Winger gitu loh. tapi kalau kita bahas pertandingan tadi malam Belgia Mesir tuh juga menarik buat ditonton. Lukaku jadi pembeda juga tuh Bang. Cuman kalau gue pribadi ya ngelihat Belgia itu kayaknya udah habis di 2018. Udah habis. Karena terakhir tuh kalau nggak salah 3-2 sama Jepang tuh ya, Iya. yang dia comeback terus masuk ke semifinal. Iya. Akhirnya terus kalah sama Prancis ya. Prancis, ya. Terus 2022 Belgia sampai mana Glenn ya? Perempat 2022 final, ya? Perempat final ya. Kalau nggak salah perempat final. Dan sekarang kayaknya nggak bisa berbuat banyak ya, pemanis aja kayaknya Belgia. Siapa ya. coba? Siapa ya? De Bruyne? De Bruyne. Kemarin tuh kalau lu lihat kan ngandelin Doku ya. Doku, Iya. iya. Tapi Doku kemarin di double team sama si Kelar. Egypt kelar. Iya, kelar. Tapi gue setuju ketika Lukaku itu masuk, akhirnya jadi pembeda, jadi ada target man di situ. Dan Nah, bukan itu gol dia kan. Lukaku tapi Karena on kata goal. Larsis On kan goal. bukan striker kan. Bukan striker. Aslinya kan. Bukan Di striker. Milan dulu juga dia di gelandang sama di Gelandang dia. kanan gitu loh. Tapi dijadiin striker itu kan bagi gua ya itu tadi mereka orang coba atasi dengan oh ya pakai false nine deh, lu deh gue jadi tarik striker gitu loh. Dan kayaknya De Bruyne tadi malam tuh frustasi juga Bang beberapa kali. Bolanya nggak Iya. ada yang nyambut kan. Gak ada yang nyambut. Karena Mesir juga mainnya kemarin ini sih compact banget sih. Iya, rapat dan Rapat. kualitas sepak bola sekarang tim dulu kan bener-bener tim-tim Eropa atau Amerika Selatan tuh kayaknya dijaya banget gitu ya. Tapi sekarang kan tim-tim Afrika gitu-gitu, Asia terutama Jepang, Korea itu kan udah lebih berani yang benar-benar nggak bisa lu anggap enteng. Belum ada yang kalah loh. Belum ada yang kalah, iya. Belum ada yang kalah. Korsel, Iran. Korsel bahkan comeback. Jepang comeback. Jepang tuh dari 2021 apa 2022 gue lupa ya. Gak pernah kalah ketemu tim Eropa. Iya. Lu cek aja. 16 match kalau nggak salah. Gak pernah kalah seingat gue. Nah, tapi belum sampai level akan juara ya, Om? Kalau Asia ini. Nah itu yang banyak banget yang jagoin Jepang juara ya. Ya mungkin karena Tapi kalau sentimen jujur Asia ya kalau kali kalau ngeliat permainan kemarin lawan Belanda, susah belum. sih Belanda. Oh iya, susah. belum. Iya. Karena Belanda juga jujur nggak Nggak bagus-bagus banget. biasa aja ya. Nggak Biasa aja. bagus-bagus banget. Benar. Siapa Belanda? Makanya gue yakin tahun ini Inggris sih sebenarnya. It's coming home early. Apa gimana? Inggris ini maaf nih ya, seperti Arsenal. Karena gini, kenapa kayak Arsenal? Arsenal bisa juara nih ya. Maaf ya. Pesaingnya nggak bagus-bagus banget musim ini. Iya, Benar nggak? oke. Sehingga lu bisa ngambil advantage yang nggak bisa dikejar tim lain. Kompetitornya City jelek musim ini. Liverpool apalagi. City baru bangkit tuh di Januari ke atas kan. Betul. Karena Arsenal udah punya tabungan poin sangat banyak. Nggak Inggris, ngejar ya dia. tadi gue bilang. Brazil men, aduh. Nggak. Gue belum tahu Argentina sini ya gitu ya.
Terus lu ngelihat Tapi lu nggak ngeri sama Prancis sama Spanyol? Itu dua tim lagi. Portugal. Mendes, Vitinha. Portugal kalau benar kayak itu sama sih yang gue udah tweetkan Bruno kemarin. Fernandes, Bernardo. Bisa juara kalau Ronaldo nggak main. Jangan lu jadiin pemain inti, jangan lu jadiin starter. Berarti Portugal Ngerusak irama, ngerusak mood temen-temen lu. Portugal overpower. Kenapa lu nggak seneng ya? Ronaldo. berarti Gue sih netral aja. berarti statement Portugal overpower tanpa Ronaldo, Bukan overpower, Bukan maksud overpower. gua akan lebih bagus mereka bermain tanpa Ronaldo sebagai starter. Oke. Lu lihat berapa peluang yang terbuang sia-sia oleh seorang Ronaldo, pemain yang 10 tahun lalu, lu tahu itu udah makanan dia tuh bola sundulan. Lu ingat gol dia yang waktu di Juve yang dia lompat segitu tingginya lawan Samdo? Iya. Yang sampai diukur tuh tingginya seberapa Loncatannya meter berapa? tuh. Kemarin dia nyundul lu lihat tuh bolanya kemana. Terus yang dikasih bola matang sama Bruno Fernandes juga gitu loh. Oke itu cuma friendly. Tapi satu lagi, dengan dia berkompetisi di Arab, yang mana kompetisinya tidak seketat di Eropa, menurut gue itu akan mempengaruhi insting. Menurut gue sih itu. Pertanyaannya, dengan kemungkinan ini akan menjadi Piala Dunia terakhir dari Ronaldo. Yes. Dan Ronaldo masih akan menjadi pusat perhatian. Yes. Ada dua pertanyaan. Apakah dia mau menekan egonya? Lalu apakah pelatih berani mencadangkan dia? Kalau gue justru lebih ke pelatih mau apa enggak. Karena kalau dia nekan ego nggak mau. Main ego dia segede bumi kayaknya itu. Nah itu dia, karena Martinez ini bukan pelatih top. Betul, makanya kan tadi gue bilang sebenarnya justru kuncinya di Martinez nih. Berani nggak lu? Berani nggak lu nyadangin dia? Fakta pada saat dia cadangan, Portugal juara Euro. Dan kalau juara itu gelar juga Bener buat dong. Ronaldo ya. Tapi dia masih main lah. Iya bukan maksud gue, kalau ini 2016 bercandanya dia masih kita. main. Iya. Portugal juara tuh dia nggak pemain inti loh, dia pinggir lapangan loh. Kerja dia tuh nyemangati pemain, dia ditarik waktu karena final. cedera kan. Golnya Iya. cedera. Eder ya. Golnya Eder, itu kan karena cedera ditarik nih. Otomatis dengan dia cadangan nih nggak main, kayaknya enak banget tuh teman-teman main juara. Lepas kayaknya ya Bang ya. Itu masih 10 tahun yang lalu men. Iya, Berarti umurnya masih 31, 32, 31 apa 30 gitu loh. Ditambah sekarang pemain kayak 40. Dan lu nggak bisa melawan kodrat. Sebagus apapun fisik lu suruh dia lomba lari dengan back-back Jepang, gua rasa dia akan kalah. wah iya. Lu suruh dia lomba lari sama back-back siapa lagi? Tunggu dulu ya. Dia lawan Kongo kan? Kalau nggak salah dia DR Kongo ya. Iya. Kongo dia. Republik Kongo. Apalagi itu negara Afrika yang kuat-kuat. Om lagi Bang Fuad. Tapi kalau bisa lihat Om lagi. depannya Portugal kalau nggak ada Ronaldo. Gonzalo Ramos PSG. Di support. PSG juga dia cadangan. Iya, nggak apa-apa. At least ketahuan gitu loh mas. Kenapa dia cadangan? Karena kan nggak mungkin dirombak trionya. Iya. Apa mungkin Luis Enrique ngerombak trio Due, Dembele sama Farah? Kan enggak. Nggak mungkin. Tapi kan dia sering main di menit-menit 75, 80 gitu loh. Menurut gue sih dia ya. Menurut gua gitu loh. Tapi emang dari secara komposisi pemain Portugal gokil sih. Oh gila. Vitinha. Ini komplit sih. Komplit Bruno banget Mendes. bener. Cuma Iya, kipernya siapa Bruno. sekarang? Gue lupa. Masih si Rui ini kan? masih Iya, Rui. Rui Patricio. Lengkap banget. Kirinya Nuno Mendes. Iya. Kanannya Dalot tapi. Itu Lord itu. Tendangan ini jumpa Gila fans loh, ya. lengkap banget. Portugal tuh lengkap Portugal banget. lengkap. Bener. Ruben Dias juga bener. Ruben Dias, terus siapa? Itu tadi tuh Nelson Mendes, Vitinha, Jone. Tapi kalau secara prediksi semifinal tembus nggak lo Bang menurut lo Portugal? tembus ya harus. Tembus ya harusnya. Kalau gue sih balik lagi, asal Ronaldo mau Nurunin menekan egonya. Yang mana itu menurut gue berat. So pelatih yang lebih punya kuasa sebenarnya. Pelatihnya juga gue nggak yakin dia berani juga. Nah itu dia gitu. Itu kan masalahnya sekarang. Dan kayak kalau akan dipaksain banget ya kalau dia merubah skema permainan dia untuk mengakomodir Ronaldo. Mungkin kalau Ronaldo 10 tahun lalu masih Makanya kan tadi gue bilang, Masih lu taruh bisa ya, jadi Glenn? target man, lu jadi poacher gitu loh. Lu gak usah paksa. Even yang pada saat dia Q United aja kan udah berapa kali tuh dribble dia nggak lewat, speednya kalah. Gitu. Lu nggak bisa ngelawan kodrat umur. apalagi kalau lihat sekarang kan permainan sepak bolanya lebih mengadakan transisi ya. Iya, cepet kan. Cepet. Gitu. Makanya itu tadi. Jadi dia nggak bisa cuma nunggu bola di depan sih. Iya, nggak bisa tap-in doang ya. Iya. Nggak bisa cuma tapin doang. Fisiknya pasti akan ini. Gitu. Lu ikut ngepres gitu Itu dia. sekarang. Yang mana itu hal yang tidak mau dia lakukan kan. Karena mungkin ya nggak secara Itu umur. dia tahu secara secara fisik umur. gue akan cepet capek gitu loh. Kecuali memang diubah. Oke, yang lain ngepres, lu enggak, lu standby di sini, lu nunggu bola matang, itu mungkin lain cerita ya gitu. Iya. Akan apa? Portugal tuh kan segrup sama siapa ya? Kongo. Lupa gue grupnya Portugal. Ini kita lihat. Itu dia, Kongo, Kolombia, Uzbek. Uzbek, Kolombia. Oh, tapi Ini ringan Ubang lah ya. bagus.
Tapi Uzbek kemarin obok-obok juga sama Belanda. Iya. Iya, itu uji coba kan. Uji coba. Iya, gitu loh. Sedap ini. Yang seru kan tim-tim Afrika ini. Menarik ya tim-tim Afrika ya. Ya emang selalu menarik kan. Maksud gua kayak orang bilang, oh kejutan nih Cabo Verde nahan Spanyol. Iya kejutan gitu. Tapi kan hampir setiap Piala Dunia selalu ada kejutan ya. Dari yang gua tonton 90 juara bertahan dikalahin 1-0, pakai 2 kartu merah lagi pemain Kamerun gitu ya. Kemudian 2002 Senegal justru mainnya lebih bagus mainnya, Khalil Fadiga, siapa Salif Diao, terus Popa Diop gitu ya. Itu kan Prancis bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kalau dibilang Prancis superior nggak juga tuh waktu 2002 itu. Gitu kemudian dan bahkan hampir lolos semifinal kan mereka kalau nggak kalah sama Turki gitu loh. Jadi tim Afrika tuh memang ya secara fisik mereka kuat kan. Tapi kalau match Senegal Prancis kita tahu kan ada pemain-pemain kayak Koulibaly, terus Sadio Mane, Edouard Mendy juga. Lawan Prancis nanti malam kejutan lagi gak sih, Bang? Dan ini Senegalnya juara. Iya, Senegal. Baru juara loh mereka. Baru juara. Ya, walaupun kontroversial kan. Iya benar. Gitu. Dipindahin ke Maroko kan? Pengen ke Maroko, Akhirnya diturunin kan, dia ya, gelarnya. diturunin gitu. Maksud gua Perancis itu sekarang strikernya siapa? Mbappe. Mbappe nggak striker, bukan dia main lebih di kiri. Tapi dia jadi nomor 9 di Nomor Prancis. 9 sekarang. Ya, karena di Oh iya, kirinya Dembele. kirinya Dembele betul-betul Ininya ya, ada sorry. ini. Kalau di 2018 yang dia mainnya di kiri, Kiri. Griezmann, terus ada Pogba sama si Giroud. Giroud ya. Iya. Ini sekarang dia yang jadi nomor 9. Ya Prancis sih menarik ya gitu. Cuma tunggu lu dia masih Deschamps ya sekarang ya. Masih Deschamps. Masih Deschamps, Deschamps. Deschamps balik Kayaknya lagi, sorry. terakhir ya Deschamps ini. Iya. Prancis sih bagus sih. Cuma nggak tahu gua rasa Tchouaméni, Kante, Rabiot. kalau Rabiot sih nggak terlalu nih ya. Gue justru menarik lihat Cherki nih kalau Cherki. saya mau kasih menit main yang banyak. Cherki itu lagi bagus-bagus. Tapi Cherki di City nggak konsisten, Bang. Nah, ya belum konsisten kan, masih muda Konsisten. juga kan gitu loh. Dan pemain yang banyak gaya, gue mau bilang. Ini udah sentimen klub susah. Sensitif banget kayaknya. Banyak gaya, jago BA aja cuman banyak gaya. Betul. Bagus sih, Prancis sih bagus gitu. Pertanyaan sebetulnya sama kayak Portugal. Mbappe ini kan sekarang menjadi sorotan ya. Ya. Dan kalau ngomongin Ballon d'Or kan akan ada 2 nama nih, Dembele sama Mbappe. Sama Mbappe. Situasinya akan berbeda nggak sama Portugal? Secara ego. Deschamps lebih bisa neken ego pemain menurut gua. Tapi kalau lihat dari visual-visual yang kita lihat, Deschamps tampaknya dekat Cenderung ke banget. Mbappe kan? Cenderung ke Mbappe ya. Ya, itu Close banget, kelihatan. close. Jadi memang harus melakukan itu ya? Ya harusnya sih enggak ya. Kalau gua sih, karena gini, Mbappe pemain bagus iya gitu. Tapi justru dengan apa yang dicapai oleh PSG 2 musim terakhir tanpa dia, itu kan sebenarnya tamparan buat dia dong. Iya. Yang mana kita suka ngelihat Back to back lah ya. klipnya dia keluar yang dia nggak mau track back, rebutan penalti, yang diomelin Enrique gitu, banyak kan sebenarnya. Tapi gua rasa Deschamps adalah pelatih yang bisa menjinakkan seorang Mbappe. Nah sekarang tinggal kalau memang Deschamps lebih memilih membangun tim di sekitar Mbappe ya kita tinggal karena mungkin Deschamps tahu egonya Dembele tidak segede Mbappe. Mungkin kan ada orang yang perlu benar-benar dipuk-puk, di Treatmentnya kasih beda ya? Iya, gitu. Gua rasa sih itu ya. Gitu. Gue tuh sebelumnya nggak percaya Mbappe itu egonya tinggi ya. Cuman ketika lihat dia berantem sama kemarin. Kante, enggak. Oh iya, iya, itu Nggak mau salaman Ya dia gak sih? minta kapten itu, Iya. oh itu menurut gue. Tapi nggak mau salaman ya Glenn? Kalau nggak Nggak mau salaman. Iya nggak mau dan salaman. untung itu Kante loh. itu Kante. Kante orang terbaik. Orang yang nggak mau, kayak nggak marah, senyum aja gitu, yang emang Nggak mau konflik. gue nggak butuh spotlight gitu loh. Iya. Setuju. Gitu. Dan bukan baru sekali kan dia minta ban. Di PSG juga pernah kalau nggak salah gue. Kalau gue nggak salah ya, pokoknya gue ingat tuh yang pernah rebutan penalti gitu loh. Yang ban kapten gitu. Tapi mungkin yang ngebikin akhirnya situ, gue nggak tahu karena kan maksudnya nggak menyuruh ke media, cuman terlihat adem-adem aja karena pemain seniornya juga Mbappe sih, Bang. Iya, Maksudnya apalagi pemain-pemain lainnya kan nggak ada sebintang Dia itu. udah veteran hitungannya. Dia dari 2018 udah 8 tahun di timnas dia udah pernah dan dapat udah pernah gelar juga. juara, udah pernah bawa timnya ke final gitu loh. Ini siapa coba sekarang? Rabiot nggak juara, baru. Rabiot kurang Oh nggak, masa. paling sama Kante berdua. Iya dong. Iya, squad 2018 Kante ya. kan 2018 ada. Iya. Suami ini nggak ada ya? 2022 Nggak ya? Belum, ada. Suami ini belum. Masih 2018 masih tuh baru. Pogba dulu. Pogba, Kante, kemudian Ada ini si Pavard. Hernandez. Hernandez, Theo. Ya, Theo, terus backnya masih Varane. Giroud, Varane masih ada, kipernya juga Loris ya. Griezmann, iya.
Ferran Lloris. Gitu. Kalau sekarang ya menurut gua seniornya ya Kante sama si Mbappe gitu. Secara umur ya Kante lebih tua kan gitu. Argentina lawan Aljazair. Algeria ya? Aljazair ya? Ya Aljazair ya. Aljazair kan? Ya. Aljazair tuh pernah bikin kejutan di 82 apa 86 gua lupa yang ngalahin si Jerman 1-0. Dan kalau ngelihat itu ya bisa aja nih Argentina dikagetin. Toh Argentina juga nggak tabu nih di match pertama Piala Dunia kalah atau hasilnya nggak bagus kayak. Karena 2022 itu kalah sama Arab. Itu makanya kan gue bilang nggak tabu kan. 21 ya kalau nggak salah Gue ya. bilang 90 dia juara bertahan kalahnya sama Kamerun negara Afrika. 2022 match pertama dia kalah sama negara Arab, Saudi gitu loh. Jadi nggak tabu gitu. Aljazair pasti main akan lebih ngotot. Dan Argentina, tim yang pernah back to back itu cuma ada 2 ya? Jerman atau sama Italia? Kalau nggak salah Italia 34-38, enggak 3. Oh sama Brazil? Brazil 50-an 58-62, ya? jadi Italia 34-38, Brazil 58-62, Jerman nggak pernah. Dua tim itu ya? 2 tim aja. Dan lu melihat dengan squad Argentina sekarang apakah Back to back? back to back? Enggak ya, yakin ya. Enggak. Kenapa? Karena Messi-nya udah turun? Menurut gua sih bukan dibilang udah turun nggak juga ya. Messi is being Messi ya. Dia akan tetap jadi seorang Messi gitu. Tapi menurut gua tim ini juga nggak terlalu istimewa karena toh mereka juara 2022 juga ada kontroversi kan. Kontroversial lah pada saat match lawan Belanda. Oh yang mana harusnya ya? Paredes ya. harusnya kena second yellow card enggak. Menurut gua kan itu menjadi sebuah kontroversi yang akan selalu diingat kan gitu. Itu sih menurut. Jadi kalau Argentina nggak, cuma memang masalahnya kan ada tradisi tidak tertulis di Piala Dunia di mana setiap Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika, maka juaranya adalah tim dari benua Amerika itu tersebut gitu ya. Di Eropa juga begitu gitu. Nah, pertama yang ngerusak tradisi itu kan si Brazil 58 pada saat dibikin di Swedia, mereka yang juara. Makanya pada saat final 94 itu Brazil lebih diunggulkan karena main di Amerika gitu. Sampai kemudian akhirnya Jerman membalas di 2014 kan lawan Argentina. Maracana. di Maracana di katedralnya sepak bola dunia Brazil segala macam mereka bisa juara itu. Jadi menurut gua tahun ini bisa jadi tim Eropa ini. Tim Eropa. Siapa tim Eropa? Inggris. It's coming home to our gimana? Ini subjektif juga ini. Tapi gue pribadi sebagai fans timnas Inggris sih dari beberapa edisi World Cup pasti gue support Inggris. Tapi di tahun ini kayaknya ada something yang menurut gue Tuchel nih berani banget ngambil keputusan. Salah satunya ngambil Maguire sama Luke Shaw, Cole Palmer juga dan ada Hendo di squad. Menurut lo gimana? Karena sebagai fans MU juga. Gini ya. Iya. Pertama kita cerita Hendo aja dulu. Hendo dipanggil karena mungkin dia butuh sosok senior. Hendo pengalamannya kenyang, juara Liga, Champions League segala macam dan dia rasa dia butuh pemain kayak gitu. Dia butuh letnan-nya nih, yang mana nggak ada lagi kan, gitu. Itu satu. Kedua, kalau dibilang kenapa nggak panggil Cole Palmer, sebagus apa Cole Palmer musim kemarin? Tapi ada kontribusinya juga untuk ya kalau citra kontribusi ya pasti ada. Cuma kan kalau kita cerita 2 musim lalu Palmer tuh kan sangat bagus gitu. Maguire deh. Maguire dan Shaw. Menurut gua ini adalah sebuah berkah bagi United tidak dipanggil. Bener, maksud gua gini. Maguire umurnya berapa? Maguire 31. 31 ya. Luke Shaw itu 30 kalau gua nggak salah ingat ya. Di usia yang sudah 30 bukan usia yang muda bagi seorang pesepak bola. Lu berada di sebuah turnamen yang paling lama. Normally Piala Dunia cuma berlangsung sebulan, 30 hari. Edisi kali ini berlangsung selama 39 hari. Lu bayangin pemain berusia 30 bertanding di kompetisi yang bisa dibilang panjang, sangat kompetitif yang mana jedanya juga nggak lama-lama. Lu bayangin pada saat nanti masuk kompetisi liga akan exhausted apa ini pemain. So bagi gua itu bagus. Dan selama kualifikasi ini 2 bukan pilihan. Kerangkanya Tuchel itu Pickford, Guehi, John Stones malahan dia pakai di kiri. Dia lebih sering pakai Lewis Kelly. Kemudian dia masih lebih sering pakai Madueke dibandingin Palmer. Jadi bagi gua apa yang dilakukan Tuchel sekarang adalah memberi reward kepada pemain-pemain yang benar-benar ngebantu tim ini sampai lolos. Tidak terkalahkan, near kebobolan,
Jadi kenapa lu mesti ributin karena mereka nggak Berarti dipanggil? bakal ada duet di DMF, Rice sama Anderson dia masih Anderson, sering mainin. tetap Iya. ya? Anderson. Dan dia main pakai 4-3-3 seringnya gitu loh. Tapi kalau bilang untuk menciptakan leadership, nggak tahu sih. Menurut lu sebagai fans Arsenal nih Glenn, Rice cukup nggak kapasitasnya untuk ngedongkrak tim? Ya kalau dibandingkan dengan Henderson lebih kenyang. Hendo tetap. Mungkin akan jadi Henderson yang 5 tahun lagi, Rice iya. Tapi kalau misalkan musim ini menurut gue belum sih. Belum. Artinya- Henderson gue bilang dipanggil karena itu. Artinya Tapi kalau- gini Om, tapi Maguire itu kan walaupun gue fans Arsenal ya, coba gue harus mengakui itu salah Di satu. timnas bagus. Bukan di MU justru gue bilang Iya, bagus. Salah satu yang paling konsisten. berkembang, dia Betul. berkembang Glenn. Bahkan di timnas juga dia bagus. Piala Dunia 2022, Euro 2020 yang kalah di final, Sama dia Italia. pengambil penalti yang gila tendangannya. Bagus, tapi bagi gue Gila itu tendangannya. selama penyisian aja nggak dipanggil. Masa lu mau angkut? Masalah gini, John Stones itu kan di City nggak pernah main loh di musim ini. Betul. Tapi di penyisian dia mainin. Kalau gue nih pelatih, gue pasti akan sering mainin pemain-pemain yang gue percaya. Kalau gue nggak percaya sama dia, terus kenapa fans mesti ngeributin? Jadi ini pure skemanya dari Tuchel. Iya. Dan Lu lu cek. sebagai fans Inggris percaya Tuchel? Ya gue percaya Tuhan, cuma maksud gue, maksud gue percaya Tuhan gitu. Tapi maksud gue, ya udah biarin lah dia yang masak gitu loh. Kalau gagal yang dimaki dia, yang dihujat dia, yang dipecat nggak dapat makan dia, bukan gue. Tapi artinya Tapi kan kalau lu berdua itu kan pernah ini ya, lu kan pernah melihat Inggris di bawahnya siapa? Southgate. Southgate, pernah di bawahnya Erikson dulu gitu. Siapa? Terry Van Albers, Itali, gue nonton. Itali. Hah? Fabio Capello, Fabio gue Capello. nonton. Nah. Nah, lu melihat ada harapan nggak dari Tuchel ini? Ya kalau gue sih ngeliat ada, karena dia berani aja. Nah, itu Dan sih, satu, itu yang kedua gue ngerasa tidak ada tim sepak bola, tim dunia saat ini yang sangat superior. Brazil tuh sangat superior dengan Kakak, kemudian Ronaldo. Prancis superior lah. Bang Saat Fuad. ini? Saat ini menurut gue superior. Enggak juga. Tiga musim 2018 juara, Ya, 2022 masuk final. final gitu ya. Sekarang Nah, juga squadnya sekarang masih squadnya. bagus. justru itu menurut gua akan ada fase dia muak. Bisa nggak Deschamps tetap menjaga rasa lapar itu? Prancis bagus, iya. Oke. Portugal lebih lapar menurut gua dibandingin Oh iya, Prancis. kalau itu ya. Tapi Jelas kalau- mereka perlu membuktikan sesuatu bahwa tadi kan Portugal tuh kayak Spanyol. Selalu dianggap tim bagus. Portugal, Prancis, Spanyol tuh sama. Selalu dianggap tim bagus di Eropa tapi tidak pernah juara. Prancis baru juara Euro 84, tidak pernah juara Piala Dunia sebelumnya. Iya. Portugal tidak pernah juara sama sekali. Mereka punya Eusebio. Terus mereka punya generasi emas sudah mulai 2000-an gitu. Figo dan kawan-kawan Iya kan? ya. Tapi nggak pernah juara. Jadi menurut gua akhirnya mereka bisa. Spanyol juga gitu. Spanyol sebenarnya cuma pernah juara Eropa. Tidak pernah dianggap di Piala Dunia, tidak pernah juara sama sekali. Sampai kemudian akhirnya Luis Aragonés bisa bawa tim itu juara. Bahkan Euro, Piala Dunia itu satu-satunya yang kejadian. Gitu loh. Jadi menurut gua kalau dibilang superior banget tuh nggak ada gitu. Justru gua ngeliat Portugal yang lebih lapar saat ini sama Portugal yang paling lapar lah. Gitu kalau Tapi menurut gua kalau memang Inggris bisa berbuat banyak di World Cup ini berarti murni karena Tuchel punya strategi yang bagus buat ngangkat timnya sih Bang. Menurut gua ya. Lu masa nggak mau apresiasi pelatih yang bikin, walaupun lawannya di kualifikasi bukan yang jago-jago banget ya, Iya. tapi unbeatable dan Iya, nggak kebobolan, nggak kebobolan. men. Makanya tadi gue bilang Nggak gampang tidak gitu. kebobolan dengan back yang dia pasang tanpa Maguire dan Luke Shaw main. Dan banyak pemain baru. Iya Ini kan kayak Gordon ini kan juga Ya Gordon. baru ini juga. Bentar, ya dari 2 musim lalu, 3 musim lalu udah kelihatan bagus lah, ya, elektrik gitu, cepat segala macam. Tapi maksud gue, ya itu tadi dia udah punya skema, terus lu orang fans nih track, lu kenapa nggak mainin, lu nggak main lah. Dia yang ngurus gitu, biarin aja kalau gue. TAA juga termasuk yang menurut lu harus dipanggil atau nggak apa-apa untuk tidak dipanggil? Ya di Madrid gimana TAA? Bahkan justru makin terancam, Madrid punya 2 bek kanan sekarang. Iya. Iya. Iya kan? Dumfries kita masuk. Iya kan? Cucurella sama siapa yang kemarin dia baru beli pertama? Dumfries. Iya Dumfries. Dumfries. 2, Dumfries. terus di mana TAA? Gitu, jadi menurut gua sih pesaing terbesarnya itu Portugal sama Prancis, ya Argentina mungkin lah. Tapi yang bikin gue penasaran Mainu sama Elliot Anderson sih di defensive midfielder tuh kayaknya juga Maino bukan DM. Mati lu pasangin dia sebagai DM. masih mati ya. Mati lah, lu lihat aja dia bukan DM. Iya, iya. Dia bukan defensive midfielder, dia box to box iya. Iya, box Dia to bisa box. carrying the ball dari
satu kotak penalti ke ujung gitu. Tapi dia bukan defensive midfielder gitu. Berarti lebih pas sama Rice. Lebih bagus Lebih Rice pakai Rice, jadi iya, holding midfielder menurut gua. Dia benar-benar Rice tuh benar-benar yang bisa berdiri di depan 2 back, bisa ngelindungin dan bagi bolanya bagus. Dan dia strong. Iyalah, Kuat, secara iya. fisikal. Elliot Anderson sama Rice tuh Tinggi, itu yang gede, sering dimainin postur. sama dia. Gitu. Dan lawannya Kroasia Om. Kroasia ini ya gue nggak tahu 2008 mungkin. Selesai kali udah. 3-2 ya, inget gak lu? Oh iya, yang kualifikasi Euro nggak 2018. salah tuh. No. 2018 kan Iya 2018. Coba dong lihat skuadnya Kroasia sekarang. masih ada Masih- Modric, ini nggak sih? Modric. main. Kemudian siapa lagi ya? Ada Ada gue Lagi lupa ya? lagi. Ini Kovacic. Kovacic Ya, ya. Kovacic, terus Pemain City siapa? Guardiola ya? Guardiola. si yang perpanjang kontrak ya kalau nggak salah ya. Kemudian siapa lagi strikernya siapa sih sekarang mereka? Kipernya masih. Kiper masih ya? Masih siapa? Lakovic. Guardiola. Ya Vardiol. Guardiol masih, terus siapa? Strikernya Tengahnya Modric, Kovacic. Kovacic. Vlasic. Coba bola lagi. Ada. Sucic Siapa? juga. Pasalik paling, Mario Pasalik masih main. Lukas Sucic. Mana Oh, striker? Perisic masih dipanggil juga ya? Masih. Oh Van Kramaric Persie. ya, Perisic Kramaric ya. masih 2. Udah, Jovic udah gak ada ya? nggak ada. Jovic udah gak ada. Iya Luka Jovic nggak ada. Selesai tuh. Ya tapi kan Kroasia. masalahnya tim-tim Eropa Timur ini kan dulu juga kita nggak tahu tuh Pavel Nedved, Radek Bebel, terus tiba-tiba wush gitu walaupun memang mereka punya tradisi kan di Eropa zamannya Cekoslovakia gitu ya. Kita kan juga nggak tahu Jan Koller gitu-gitu kan, Patrick Berger segala macam. Sorry itu Ceko bos. Ceko. Tapi Ceko juga sekarang kemarin juga gak banyak pemain Nggak. baru sih. Kemarin pakai long throw in dia. Itu Iya. Arhan kali yang lempar. Ada yang lempar. Arah, iya. Gitu. Iya. Kroasia kan ini siapa sebelumnya kan ya pecahannya Yugo kan Iya. gitu loh. Itu kok gue ke Ceko gitu. Norway banyak yang bicara Om, karena ini salah satu Ya karena Haaland. karena Haaland, karena Odegaard di situ Iya. Odegaard. Tim akan baru bisa Eropa ini nih nggak? kayaknya. Akan bisa Jauh. berbicara banyak nggak? Iya, akan jauh nggak? Termasuk kuda hitam nggak? Enggak sih. Kalau gua kuda hitamnya itu tadi tuh siapa? Yang tadi gue bilang. Senegal. Enggak, Bukan. bukan. Aduh kok gue jadi lupa. Gue lupa tunggu Tim sih, Asia apa tim Eropa? Enggak, tim Eropa. Tim Eropa. Ya kalau Eropa sih gue lebih, Kroasia sih masih lebih ini ya. Heeh. Tapi secara apa namanya ada yang menarik juga sih di kali ini yang memang tim Asia juga belum kalah sama sekali. Ya, Dan apa sih gue impress sama Jepang dan permainan Korsel juga menurut gue sama Ceko kemarin menarik banget buat ditonton. Karena tapi kalau gue boleh jujur setelah Son ditarik itu baru permainannya lebih hidup kan? Lebih hidup. Lebih hidup. Lebih hidup. Gitu, lebih hidup setelah Son keluar memang kemarin. Tapi kalau dibandingkan dengan Jepang, memang pemain-pemain Korsa ini lebih banyak main di top-top Eropa sekarang sih. Iya. Sekarang ya, iya. Ada siapa pemain PSG, ada pemain Kim Lee Jang Hae Kang-in di Iya, Lee Kang-in di PSG kan. Yang di Bayern. Di Bayern, terus si Son udah di inilah. Son udah pindah di MLS. Tapi ya gue sebagai fans yang netral-netral, maksudnya gue dukung Prancis kan. Cuman Oh, Prancis. gue sih yang penting menghibur aja sih. Oh iya. Iya, pasti. Iyalah, Iya. Piala Dunia yang penting menghibur aja. sebenarnya kan sepak bola itu yang namanya hiburan gitu. Toh kita berharap dengan nonton itu kita happy gitu loh, bukan apa-apa. Jadi kalau misalnya ada yang marah-marah terkait strateginya Just enjoy the match ya Bang Cabo sebenarnya. Verde ya mau gimana lagi gitu loh. Bagi mereka itu bawa kebahagiaan gitu ya. Bener. Salah lu gak bisa bikin gol gitu loh. Ya bahkan kemarin Curaçao aja ketika dibantai Jerman, tapi permainan dia Berani. berani loh dia. Seri 1-1 bos. Iya. Iya. Berani dia. Seri Satu. 1-1 gitu Dan loh. itu satu gol itu gol pertama mereka di Piala Di Dunia. ya baru ikut, gimana iya. loh. Dan masih gol pertama Iya, lah. iya happy banget maksudnya menurut gua. Dan mungkin terakhir juga di Piala Dunia kali ini. Gak ada yang tahu kan. Iya bener. Pernah lawan timnas kita juga kan Gurakau tuh. Gak ada yang Pernah tahu. main di Bandung ya? Oh nggak salah. Kastaner. Hah? Yang Si Kastaran itu pemain Persib dulu. Oh iya, bukan Oh, maksud iya. gua, kita kan pernah juga uji coba Pernah, kan? pernah. Yang di Bandung kalau nggak salah. Di Bandung atau Senayan. di Bekasi gitu. Oh ya gue lupa ya pokoknya gitulah gitu. Van Putros bakal main di Piala Dunia. Iya, lawan Irak tuh. Lawan Irak. Lawan Irak. Lawan Norway. Norway. Itu Persib juga kan? Persib juga dia. Fran Putros. Gila dari Indonesia ke dunia coba. Biasanya kan Asian yang udah Yang udah Peter- selesai yang nih udah selesai. gitu kan. Udah yang terakhir siapa?
Peter Bukan dong, Odemwingie. backnya Persib yang baru Kurzawa. Kurzawa, iya, Kurzawa gitu loh. Sekarang pemain aktif yang main di Tapi reguler nggak sih di Persib Putros tuh? reguler. Reguler juga ya? Reguler. Ada siapa lagi Irak? Zidane Iqbal ya? Iqbal. Bal ya. Terus kemarin kelihatan salahnya udah bukan jadi tumpuan sih. Enggak, ya dia. Iya. Emang kayak gue bilang kan, udah sadar dengan usia takdir pasti akan lebih slow down kok. Slow down, Yang penting mungkin kehadiran yang kayak gitu akan lebih dipandang sama rekan-rekannya gitu loh menurut gua. Bukan berarti orang akan sepele sama Ronaldo ya, bukan. He's a great player gitu, ever lah bisa dibilang salah satunya. Tapi itu tadi dengan egonya yang besar, menurut gue itu bisa jadi bumerang buat timnya gitu menurut gua. Putros. Gitu. Iya. Itu Iqbal tuh bawah. Iya, Iqbal 14. bawah. Kayaknya udah semua kita bahas. Ada lagi Bang Adit yang belum kita bahas? Mungkin Kayaknya kita Bang Adit, sudah membahas semua. Harapan lu untuk sisa Piala Dunia ini sebagai fans? Semoga tidak ada kejadian buruk lagi lah ya kayak Inggris kemalingan. Terus, ya itu tadi kayak Senegal juga nggak ngirim supporter karena visa segala macem gitu ya. Terus kasusnya Uruguay segala macem. Gue berharap sih kedepannya bisa sebagai sebuah tontonan di tengah juga bisa dibilang krisis dunia gitu ya. Orang butuh hiburan yang bisa sejenak menghentikan denyut nadi apapun gitu untuk sehingga orang bisa fokus ke sini gitu. Jadi kita pasti berharap ada pertandingan-pertandingan bagus tanpa ada kontroversi. Tapi ya namanya sepak bola sama kayak hidup, ada aja kejutannya kan gitu yang di luar kuasa kita kadang-kadang gitu. Kalau harapan gue sih tetap ada match-match bagus, lebih banyak match-match bagus yang bikin orang selesai nonton tuh happy dan selama 90 menit paling nggak bisa melupakan beban hidupnya lah gitu menurut gua. Dan kita lihat apakah Inggris bisa membuat Bang Fuad melupakan it's coming home ya. kesehariannya. Iya lah, gue nangis 90 gue nangis ingat banget. Nanti next gue pakai jersey Inggris berarti. Gue ingat banget itu nangis itu salah satu peluang Inggris juara terbesar itu. Iya. Bangke bener. Thank you, Bang Fuad. Kita you, akan ngobrol lagi kalau Inggris masuk final. Gue akan ngundang Mas lagi. masuk final. Semifinal ini udah paling enggak. Kita lihat Iya, nih. Fans-fans angkuh gini kita lihat nanti. Inggris seperti apa. Dejavu 2018 ya berarti ya. Semifinal. Thank you, Bang Fuad. Thank you Glenn. Thank you. Thank you, Bang. Glenn, thank you.